masuk aja, ada gang gitu, masuklah lewat gang sini, biasanya suka ada yang ronda. Saya mikirnya kayak gitu kan, biar rame gitu, nggak lewat jalan raya. Pas begitu masuk ke gang, jadi kan saya tuh kayak langsung ngebalik ke kiri gini kan, di ujung mata sini tuh kayak ada selendang putih terbang di ujung mata sini, persis. Tapi pas saya ngeliat ke kanan nggak ada. Itu di posisi dekat pohon yang tadi? Iya, namanya pohon sawo itu. Pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ikut-ikutan? Oh, enggak usah. MC dulu aja. Oke, grogi ya. Grogi, pelanggan sabar. Punten Pelanggan grogi. sabar. Ketemu lagi bareng kita di TikTok ID bareng saya, Roni sama Kuku. Gue juga. Nah. Dan kali ini kita lagi di mana nih? Lagi di Mage. Mage, Kopi Mage ya? Iya. Daerah Soreang ya? Ya udah, berarti kita kembali lagi di TikTok ID dengan program Tekor lagi ya. Tekor lagi. Dan kebetulan ini salah satu narasumber yang nge-DM juga kemarin. Iya, ada yang nge-DM. Karena dia tahu dari infonya dari temennya juga. Temennya kan karena temennya nggak punya cerita horor ya, dia yang punya cerita horor ya kan dia yang nge-DM. Kita sempat ini juga. Jadi kita tanya langsung. Sempat ada DM-an juga. Pengen cerita langsung katanya cerita horor. Ya. Dengan siapa Mas? Oh iya Mas. Tito. Wis. Endut aja sih, Endut. Biasa dipanggil Endut. Kenapa dipanggil Endut? Karena badannya kurus. Oh iya. Tunggu kiris. Tunggu kiris. Siap. Oke, Mas Tito. Endut, Mas Tito berarti manggilnya. Bebas. Mas bebas. Oke. Ini mau cerita horor kenapa jadi Cuma. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini Mas Tito itu belum atau belum. Santai dulu Mas. Makanan juga belum datang. Ini tuh tangan. Belum. Saya mau tanya-tanya dulu. Tanya dulu. Sebentar. Iya. Mas Tito ini profesinya sebagai apa Mas? Kalau misalnya kalau sekarang kerjaan gitu. kerjaan masih kayak editor gitu, ngedit. Oh. Nanti abis ini Mas Tito yang ngedit sendiri ya. Mohon maaf nih kebetulan. Sama ada main game juga, farming kayak gitu. Oh, Nah bertani itu. ya. Jadi atlet. Enggak. Iya, atlet jempol. Atlet jempol. Main game. Oke. Istilahnya apa kalau pemain atlet game deh? Apa ya namanya? Apa e-sport. Ya, atlet e-sport berarti benar. Tapi kita nggak bakalan ngobrolin e-sportnya Mas Tito, karena di sini Mas Tito menceritakan suatu kejadian yang boleh dibilang ini bersangkut paut dengan horor. Iya, di luar nalar ya. Di luar nalar dan di luar pekerjaannya. Iya, betul. Oke. BTW mau ceritain tentang apa nih Mas? Jadi ada dulu pengalaman pas masih kerja di warnet dulu. Jadi zaman main game di warnet, terus ya ada kerjaan juga di situ jadi operator. Itu Operator warnet. Itu 2009 apa 2010? 2009 ya. Lupa sih kalau bulannya mah lupa, cuman tahunnya tahun segituan 2009 atau 2010. 2009 atau 2010? Oke, pokoknya di tahun itulah. Iya, tahun itu. Jadi pertamanya itu kerasanya pas yang hari pertama tuh kerasanya kayak ada panas gitu badan tuh, kayak yang masuk angin. Itu lokasinya Di warnet pas lagi kerja. di warnet. Udah lagi kerja. Nah, jadi itu sekitar jam 9 jam 10-an mulai kayak panas gitu, padahal di luar dingin. Tapi nggak tahu, panas aja kayak hareudang gitu. Oh, Lembab kayak gitu. ininya ya. Apa namanya? Suasananya. Iya. Nah, itu mulai di situ tuh kayak ada temen yang bilang dia kayak ngelihat kayak kunti. Jadi nerornya tuh nggak ke satu orang, nggak ke saya doang. Itu posisi jaga warnetnya gantian atau gimana? Jaga warnet gantian, cuman teman-teman itu sering nongkrong, kayak dia pulang kuliah nongkrong di warnet gitu. Iya, Nah kan kalau pulang bareng, jadi yang pertama itu ada si A lah, disebut si A. Kalau dia kerasanya tuh pas naik motor tuh kayak berat. Katanya ada yang ngikutin.
katanya. Itu kondisi dia naik motor dari mana ke mana tuh? Dari warnet pulang. Oh, menuju. Mau ke rumahnya. Yang pertama itu. Nah, hari keduanya tuh ada temen si D, si D lah, disebut si D. Kalau dia pas mau nutup gerbang warnet, dia ngelihat kayak ada kunti terbang gitu. Itu langsung panas dingin. Oh. Jadi selama 5 hari itu tuh diteror terus, kayak yang kita tuh kayak yang Kayak ada sesuatu hal yang ganjil lah gitu ya. di situ di area warnet itu tuh. Terus Nampakin ya, nggak cuma satu orang. iya, jadi kayak kalau dengar suara banyak, kayak ada yang suara kayak guling jatuh. Pluk. Kayak guling gitu, kayak guling dijatuhin dari atas. Pluk. Cuman dilihat ke belakang nggak ada apa-apa. Suaranya aja. Iya, cuman suara kayak kursi ngegeser, gitu. Itu sering kejadian. Iya, tiap malam pas mau tutup aja. Oh, jam berapa tuh tutup? Sekitar jam 10, jam 11-an. Sebentar. Di warnet itu udah berapa lama nih sebelumnya tempat itu apa? Kalau nggak salah itu tuh jadi kayak ada tanah kosong gitu. Emang di seberangnya tuh kuburan. Seberang jalan, seberang jalannya tuh kuburan. Gitu, cuman kurang tahu juga, cuman kayak dengar dari warga situ tuh di belakang tuh sempat ada yang ganti atau apa gitu. Mas, silakan. Mas, ya. Ya. Terus gimana sambil makan ya Mas? Makan Mas ya. Enak soalnya Mas. Gimana? Nah, udah gitu hari ketiganya itu tuh kayak ada yang manggil di belakang. Cuman dilihat ke belakang nggak ada. Hari ketiga tuh. Hari ketiga. Jadi Semuanya kejadiannya malam. semuanya malam. Jadi dari maghrib sampai jam 11 saja. Cuman bukan saya aja, jadi teman-teman yang nongkrong juga ngalamin. Setiap yang nongkrong di situ. Cuman teman-teman dekat. Kalau kayak tamu-tamu warnet itu nggak ada. Karena bayar mungkin. Nggak tahu. Teman-teman yang nongkrong juga bayar. Cuman emang apa sih teman yang nongkrong ini, jadi karena dia udah kayak tempat nongkrongnya sendiri kan, jadi ya udah biasa aja gitu. Jadi nggak ngerasa dia, oh kayaknya kita harus pindah warnet nih, pindah tempat nongkrong nih gitu. Nggak, karena saya kerja di situ. Mau nggak mau. Iya kan saya kerja di situ. Kirain tuh si warnet itu milik pribadi Mas Tito. Oh bukan, Jadi saya operator. kerja di situ jadi operator. Tahun-tahun segitu ya warnet emang lagi Iya, game net. Poker di Facebook kan. Main pribadi dulu Yahoo yang gitu. MYRC. MY. Iya, aduh zaman MYRC. SMP. Iya, nah udah gitu tuh. Nah ini langsung ke ininya aja. Nah pas yang hari kelima yang emang kejadian sama saya sendiri. Kalau pas hari kelima. Itu beruntun ya dari teman-teman. Yang Jadi, pertama siapa itu? Yang pertama si A itu, Oh. yang dia pas mau pulang kenapa kayak berat gitu. Padahal dia sendiri kayak berat gitu. Besoknya dia nyerita. Cuman pas udah nyampe rumah udah gitu. Nggak sampai masuk ke rumah juga. Nggak tahu. Cuman kalau dia nyeritanya pas Pas di besoknya, pas di jalan aja kayak berat kayak gitu. Nah terus yang nutup gerbang tiba-tiba ada terbang, itu nampakin katanya jelas banget terbang ke atas. Nah kalau yang pas hari kelima itu, jadi kalau nggak salah itu teh malam minggu, kebenaran malam minggu. Nah saya tuh mau tutup, rencana tehnya mau berangkat lah, mau pergi ke kota, mau main sama anak-anak. Cuman karena kondisi di situ juga saya kan belum ada motor. Nah ternyata motornya penuh, jadi ya udahlah saya nggak jadi, saya nunggu aja di warnet. Nah dulu tuh masih zaman handphone Asia dulu. Waduh, Masih pakai Asia. Jadi temen tuh bilang gini, pokoknya nanti pas pulang saya miss call. Oke. Kejadian tuh nanti, nah pas saya pulang saya miss call katanya. Oke, kata saya teh. Terus Udah berangkat aja di situ. Berangkat. Nah itu sekitar berangkat tuh anak-anak tuh berangkat jam 10-an. Iya. Nah, mulai jam 11 tuh mulai kayak ada suara-suara. Nah, itu saya sendiri di warnet. Beneran sendiri. Nggak ada orang yang Nggak ada orang sama sekali. Gerbang semua udah saya kunci, udah saya gembok, nggak ada yang pokoknya nggak ada akses orang masuk aja. Tapi di belakang tiba-tiba kayak ada suara keran. Kayak ngebuka, pas dicek nggak ada, ternyata kering biasa aja, mati gitu. Udah gitu
Ya mulai kayak ada yang suara yang ketawa-ketawa kayak gitu. Yang nah, nah itu udah mulai merinding, gak kuat. Akhirnya saya di situ pakai headset. Ya, Biar nggak kedengar suara kan. Jadi sambil main game pakai headset aja, udah aja biar fokus. Nah, sekitar saya ingat pisan itu jam 1 lebih 10 menitan. Jam 01 lebih 10. Ingat banget ya. Tiba-tiba handphone saya itu kan disimpan di depan keyboard gini kan. Oke. Nah, si handphone ini tuh tiba-tiba getar, bunyi. Si handphonenya tiba-tiba gitu. Iya. Saya kira teman saya miss call. Oh, janjinya begitu. Kalau dia udah nyampe depan warnet, dia miss call. Nah, saya tuh cuma, handphone nyala. Oke. Simpen aja, saya tinggalin. Saya lewat pintu belakang keluar. Lewat pintu belakang, begitu keluar tuh kan hening. Jam 1 malam tuh nggak ada suara apa-apa. Buka gerbang, keluar nggak ada siapa-siapa. Sepi. Benar-benar sunyi, sepi, nggak ada orang yang lewat satupun. Berarti itu handphone bunyi? Nggak tahu. Nah itu tuh pas keluar gerbang, saya buka gerbang ke pinggir jalan, jadi pinggir jalan gede gitu. Tiba-tiba ada suara Kunti ketawa kenceng. Itu benar-benar kenceng terus udah ini aja, nggak ada siapa-siapa yang lewat, motor mobil nggak ada yang lewat. Itu saya nggak bisa gerak, keringat dingin, nggak bisa gerak, keringat dingin, mau balik lagi gimana, mau ini, udah aja di situ tuh udah kayak mati rasa aja, nggak bisa gerak, takut gitu. Terus kondisinya setelah itu? Nah tiba-tiba udah berapa menitan lah di depan, saya nggak ngecek itu, bapak-bapak aja lewat. Jadi dia nggak tahu ronda, nggak tahu jadi pakai sarung kayak gitu. Bapak-bapak lewat, katanya nanya, "Jang nuju naon di dia?" Oh. Pak, kata saya teh, denger ada yang ketawa nggak ini? Itu yang ketawa masih ada, cekiki kan masih ada. Jadi si suaranya teh kayak di atas gitu. Jadi bukan yang suara yang kayak yang deket nggak, kayak yang jauh, cuman di atas gitu. Itu saking ketakutannya sampai ngeyakinin ke si bapak itu. Iya, saya nanya Pak, juga, ya. gitu. Ini dengar nggak Pak ada suara yang ketawa? Si bapak itu bilang, nggak ada yang ketawa. Langsung bilang gini, jang tong heureuy jang di dieu mah. Jangan bercanda di sini mah, kata si bapaknya. Udah gitu lari aja si bapaknya. Si bapaknya lari. Oh iya, yang lagi ronda gitu. Tiba-tiba lari. Nah, saya ngeliat si bapak lari, udah saya ikut lari aja ke dalam. Kirain si bapaknya bakal jangan ini rumah. Ya, oh udahlah, biarin aja. Enggak, si bapaknya lari. Si bapaknya lari. Nah, udah gitu, nah di situ pas ngeliat si bapak lari, ya udah saya juga tiba-tiba ya udah lari aja ke belakang gitu. Masuk, pas ngecek handphone, nggak ada miss call, nggak ada SMS, nggak ada apa. Iya, biasanya kalau miss call kan ada tuh. Iya, ada. Atau Nah udah, pokoknya saya nunggu di dalam itu setengah jam, nenangin gitu. Udah ini nggak akan bener, pulang gitu. enggak, Mas Tito, saya mau nanya, kita tahan dulu. Sebelumnya kerja di warnet itu rekomendasi dari siapa dan tempat itu dulunya apa? History di tempat warnet. Kalau warnet sebenarnya saya tuh dari SMA emang kalau ngegame di warnet itu. Oke. Jadi kenal sama ownernya. Akhirnya pas udah lulus sekolah kan kayak pengen main game tapi gratis. Oh. Kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah jadi operator aja. Ya sambil lah ya. Sambil kayak gitu. Jadi katanya emang dulu di belakang itu pernah ada sempet yang dulu tuh gitu katanya gitu. Gara-gara Cewek cowok. Cewek. Cuman nggak tahu gara-garanya apa. Gitu. Persis di belakang. Di belakang si warnet itu, di belakangnya. Jadi kan di belakangnya tuh, jadi warnet depannya belakangnya ada kos-kosan. Nah belakangnya tuh ada tanah kosong. Nah di tanah kosong itu kayak lapang gitu. Oh, dia gantung dirinya di situ. Ya nyampe sekarang tuh si lapangnya tuh nggak kepake gitu. Jadi ya udah nggak ada yang berani aja ke situ. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Jadi kebun liar gitu. Iya, jadi kebun liar. Nah, untuk si kosan yang deket lapang itu. Nah, ada, cuman dia si orang yang ngekos itu nggak ada kayak ngedenger apa-apa. Padahal suaranya tuh dari situ. Jadi di belakang, jadi si kosan itu di belakangnya tuh kayak ada toren gitu kan tinggi. Nah biasanya tuh, nah temen juga ada yang lihat di situ tuh ada Kunti lagi duduk. Ya Allah, ada si teteh. Si teteh lagi duduk di situ selonjoran.
Iya pas hari-hari Kejadian itu, iya pas kejadian itu. Cuman ya itu tuh jadi beruntun, jadi nggak ke saya aja sendiri, ke teman-teman juga. Itu yang jadi operator, itu yang jadi operator itu ada berapa orang di situ? 2. Nah yang shift-shiftan, jadi yang pagi sama yang malam. Nah kebetulan saya yang siang sampai malam. Oh, yang teman-teman yang suka nongkrong, yang ikut nongkrong nemenin? Itu mah teman saya. Oh, jadi kena juga. Iya kena juga. Karena Kayak untuk gitu. nongkrongnya malam banyaknya. Iya, jadi pada pulang kuliah, pada nongkrong gitu di warnet. Nah, mau nanya nih, itu kan kejadiannya 5 hari berturut-turut ya? Nah, sebelum kejadian itu sama setelah 5 hari itu ada kejadian lagi nggak sih? Dan kenapa cuma 5 hari aja gitu? Nah, kalau itu tuh saya juga baru tahu, iya pas hari kelima itu kan. Nah, jadi saya lanjut ya. Jadi kan pulang tuh udah setengah jam di situ saya pulang. Nah, pas nutup itu pernah dengar suara ayam kalkun gak sih? Oh, tahu. Kayak kluk kluk. Cuman ini suaranya kayak yang ini kayak gini gitu. Kluk kluk Oh, kluk. jedanya agak-agak. Oh, ada Kluk. jeda. Iya, kayak yang orang loncat-loncat gitu. Kayak gitu pas nutup gerbang. Mulai itu suara tuh. Aduh, jauh banget suaranya. Itu tuh posisi saya jalan kaki. Jadi posisi warnet ke rumah itu sekitar 500 meteran lah. Oh, dekat rumah. Dekat rumah. Cuman ada jalan kayak jalan lewat gang gitu kan gitu. Jadi saya tuh jalan kaki ngelewatin si pohon gede ini yang katanya di situ tuh ada sosoknya. Nah, jadi pas pulang dari situ si suara yang keluk-kelukan itu tuh makin jelas. Jadi kayak ngikutin aja. Saya berhenti jalan, suaranya nggak ada. Oh, jadi setiap kita pulang jalan kaki kayak Setiap kita ngelangkah ada yang kluk, kluk, kluk. Tapi pas saya berhenti ngelihat ke belakang nggak ada. Berhenti suaranya. Bener-bener kayak ngikutin banget ya. Di situ teh udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ini pasti saya ngikutin ke rumah segala macem nih. Oke. Nah, masuk aja. Ada gang gitu. Masuklah lewat gang sini, biasanya suka ada yang ronda. Saya mikirnya kayak gitu kan, biar rame gitu, nggak lewat jalan raya. Pas begitu masuk ke gang, jadi kan saya tuh kayak langsung ngebalik ke kiri gini kan. Di ujung mata sini tuh kayak ada selendang putih terbang. Di ujung mata sini, persis. Tapi pas saya ngelihat ke kanan nggak ada. Itu di posisi dekat pohon yang tadi. Iya, namanya pohon sawo itu. Pohon sawo gede banget. Sawo. Kan ada jenis sawo tuh ada 2, ada yang tinggi tuh kan sawo yang kuning, ada yang sawo yang bijinya. Ini yang kayak caringin. pohon beringin yang gede. Itu. Iya. Iya, jadi kebetulan pas saya masuk ke gang itu tuh, jadi si gang itu tuh batasnya tuh pohon itu. Jadi pas saya masuk itu, ujung mata kanan saya itu tuh Ngelihat ada yang terbang gitu, yang kayak kain gitu, kayak selendang terbang. Dia nggak ikut belok ya, berarti dia lurus. Nah di situ saya masuk ngelewatin ada kayak kandang anjing gitu. Si kandang anjingnya. Ngomong anjingnya biasa aja. Kandang. Kayak neges banget. Neges banget. Kandang anjing. Kandang anjing. Ya, ngeliat. Jadi yang asalnya dia ngegonggong, kalau tiap ada yang lewat kan ngegonggong. Pas saya lewat depan dia, si anjing tiba-tiba kayak yang takut. Kayak yang takut. Oke, paham. Jadi pas saya lewat, udah tepat pas saya depan dia, langsung kai. Saya lewat dia gonggong lagi biasa. Oh, ya. Saya pernah dengar satu, bukan mitos ya. Si anjing itu bisa membedakan mana gonggongan ke orang sama ke makhluk. Ada bedanya ya. Ada beda bener. Jadi kalau misalkan ke manusia tuh kayak ngegonggong kayak mau gigit tuh kan, tahu kan? Nggak usah dipraktekin kan? Iya. Itulah gitu. Terus tapi kalau misalkan kalau kita malam hari dengar anjing yang kayak gitu, itu teh bener. Pertandanya Si anjing itu melihat ya. melihat ada yang nggak biasa. Nah udah gitu, terus aja saya nyampe itu tuh sekitar 50 meter lah sebelum nyampe rumah, ada kayak kandang ayam gitu. Nah itu pas saya lewat, asalnya nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba ada kayak ayam yang ciak, yang kayak ayam yang ketakutan, anak ayam kayak yang takut gitu. Nah udah dari situ saya udah fix, ini pasti diikutin.
lari aja. Saya ke rumah, nelpon aja kakak saya. Kebetulan kakak tuh ya dia bisa lah kayak gitu, kayak indigo gitu, ngeliat yang kayak gitu. Nah gitu, itu tuh jam 2 malam kakak saya dari Kopo Permai langsung ke rumah. Karena Setelah tahu kejadian iya, itu. karena kata dia ini kalau dibiarin nggak akan bener katanya. Paham dia ya. Iya. Iya pas dijelasin itu diceritain, jadi ke teman-teman gini. Iya. Itu nggak kesendiri ya katanya. Enggak, kata saya teman-teman saya juga semua ngalamin. Oh yaudah, ke situ aja. Tunggu sekarang ke situ. Langsung kakak bertindak ya. Karena udah beberapa orang Iya. kejadiannya Termasuk beruntun saya. lagi ya. Iya beruntun gitu. Yang terakhir itu saya. Nah itu yang puncaknya itu. Nyampe langsung kayak dibersihin, harus mandi segala macem. Di situ kata kakak tuh ini tuh ada yang ngejailin katanya. Sorry, ke tempatnya atau Ke sayanya. Oh, ke pribadi. Jadi nyerangnya ke orang-orang sekitar saya yang deket. Biar mereka tuh kayak ngejauh. Oh, bukan karena persaingan. Bisnis antar Bukan. warga. Iya nggak tahu saya juga, makanya ini siapa itu mah orang yang kenal, cuman kata kakak saya udahlah nggak usah. mungkin pekerjaan penjaga warnet dulu itu sangat menjanjikan. Tahun-tahun segitu Tahun-tahun segitu emang hits lah. seru lah jaga juga. Cuman iya nggak tahu juga gitu. Cuman itu katanya ada yang nempelin di punggung belakang gitu apa gitu. Katanya Ini orang yang jahil lah. ada orang yang jahil. Setelah itu kakak berhasil tuh. Udah, nah setelah itu udah dibersihin segala macem. Nah besoknya ya udah normal biasa lagi, nggak ada apa-apa. Kayak nggak dengar suara apa-apa lagi. Teman-teman juga nggak Iya, ngerasain. teman-teman juga sama. Nah, sorry. Dari beberapa orang itu kejanggalan itu terjadi itu hanya di tempat itu aja atau sampai ke rumah. Karena kan kalau saya dengar dari story-nya tuh sampai beruntun dan berakibat bisa fatal lah ya. Bisa fatal. Nah, dari situ teman-teman ada yang pas besoknya nyeritain gitu. Kalau di rumah nggak ada, paling yang itu aja yang di jalan aja. Oh, dari tempat ke mau ke pulang. Mau ke pulang. Nah kalau yang temen yang hari kedua itu, yang dia ngeliat kunti terbang itu kan emang tutupin gerbang belakang kata saya. Soalnya kan kita mau beres-beres nih mau pulang, Pang nutupin lah gerbang belakang. Saya mau ngunci-ngunci dulu, kayak matiin komputer segala macem kan. Nah teman pas lagi nutup itu, dia langsung ya udah nutup, lari, pucat, langsung diem aja. Kunaon, ya kenapa? Iya. Digangguinnya emang pas setelah dari warnet itu. Iya, tapi begitu ke rumah nggak ada, aman. Oke, mungkin itu aja cerita Mas ya, nggak ada lagi ya. Itu aja sih. Cukup epic sih ceritanya. Cuman nyampe sekarang ingat banget itu. Betul, nempel pasti. Ya, banget, nempel kayak banget. kejadian saya tuh masih ingat. Yang berkesan tuh pasti nempel. Nempel banget. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi, Betul. dijauhkan dari apa yang tidak diinginkan, diberikan Amin, keselamatan. amin. Terima kasih Mas Tito buat ceritanya. Makasih Sehat-sehat juga selalu. Ya, makasih juga buat kopi Mage Mage. atas sajiannya, kentangnya juga besar-besar loh kentangnya. Iya, Ini satu piring bertiga juga bisa nih. iya. Cuma Mas Tito nggak kebagian. Iya benar. Salah sendiri disuruh tadi makan yang nggak mau. Nah iya ini nih. Oh, iya. Oh ini suka ininya, suka belingnya. Oh iya beling. Oke, thank you juga buat ini nih Mimosa nih. Dessertnya keren banget, saya suka ini. Berapi-api. Wes. Berpura-pura berarti. Api-api. Keren banget. Thank you Mimosa. Itu ada bajunya nggak? Nggak ada ya? Ada. Oh iya apa tuh? Oh jangan. Oh jangan. Oke Jangan belum di endorse. Ya. Oke. Jangan lupa buat. Ada pesan nggak? Iya. Oh iya media sosialnya Mas. Instagram main nggak? Instagram Tito Apriananda. Cari aja Tito Apriananda. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Kalau nggak salah saya pernah lihat sih Mas di AS Roma. Francisco Tito. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu? Kalau kentang nanti. Pesan lagi kopi. Ya ada pesan. Ya pokoknya kalau misalnya kayak ngalamin hal yang kayak gitu, jangan panik lah.
Ya kan, kalau misalnya kita panik, kita hilang fokus, ya amit-amit celaka Ya, atau ya. ada apa-apa gitu. Kata orang Sunda mah cilaka ku pamola sorangan. Nah, gitu, kayak gitu. Makanya kalau misalnya ngalamin kayak gitu, tetap fokus aja. Betul. Coba nyari-nyari apa gitu, biar ini mau nyanyi-nyanyi sendiri atau apa, yang penting Berdoa lah. gitu ya, biar bisa ngilangin Berdoa, itunya. Mas. Oh iya, berdoa. Berdoa, Tapi kalau berdoa bilang percuma lagi, Oh, iya. percuma. Oh iya. Justru iya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya Pokoknya subscribe, like, comment, dan juga Share. share juga. Thank you Mas Tito. Ya, thank you. And goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis, kami tunggu cerita kalian di Tekor Horor. Hubungi kami di Instagram